Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Keluarga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari wabah corona. Baiklah, kita lanjutkan materi minggu yang lalu. Kita sudah belajar turunan. Ini masih lanjutannya tentang turunan, ya. Oke. Yang pertama adalah stasioner, fungsi naik dan fungsi turun. Ya, kita membahas tentang stasioner, fungsi naik dan fungsi turun. Stasioner itu artinya berhenti, ya. Berhenti artinya eh stasioner terjadi jika turunannya, ini lambang turun masih ingat ya. Turunannya sama dengan 0, ya. Itu terjadi turunannya sama dengan 0, maka terjadi nilai stasioner. Ada tiga macam nilai stasioner. Yang pertama nilai maksimum, kedua nilai minimum, kemudian yang ketiga adalah titik belok. Maksimum terjadi jika fungsinya naik, kemudian berhenti, turun. Nah, pada saat berhenti itulah nilai maksimum. Kalau minimum berarti fungsinya turun, kemudian berhenti, kemudian naik, maka terjadilah nilai minimum. Titik belok itu terjadi kalau naik, belok, atau berhenti, kemudian naik lagi, atau turun, berhenti, turun lagi, maka itu terjadi titik belok. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah fungsi naik. Fungsi naik terjadi jika turunannya lebih besar dari 0. Yang ketiga, fungsi turun terjadi jika turunannya kurang dari 0. Jadi ada tiga keadaan. Yang pertama stasioner, fungsi naik, dan fungsi turun. Oke, kita lanjutkan saja. Contoh soal. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 7. Tentukanlah nilai minimum dan titik baliknya. Oke, kita lanjutkan. Nilai minimum terjadi jika turunannya sama dengan 0. Maka kita cari turunannya. Masih ingat turunannya? X kuadrat, apa turunannya? X kuadrat. X kuadrat turunannya adalah 2X. 4X jadi 4, 7 turunannya 0 ya, masih ingat ya. Nah, ini kalau menilai minimum maka turunannya harus sama dengan 0. Biar 0 maka X-nya kita ganti berapa? Iya, X-nya kita ganti 2. Betul? 2. Iya, berarti 2 kali 2 kan 4, kurang 4, 0. X-nya kita ganti 2. Ya. Kemudian karena ditanyakan nilai minimum, maka kita masukkan nilai minimum terjadi jika X-nya sama dengan 2. Maka X-nya kita ganti dengan 2. X-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 ditambah 7. Ya, 4 X kuadrat tambah, ya, berarti 4 dikurang 8 min 4 tambah 7, 3. Jadi jawabannya 3. Ini namanya nilai minimumnya ada 3. Kemudian titik baliknya tinggal digabung, berarti X-nya 2, Y-nya 3. Jadi 2,3. Maka titik balik minimumnya adalah 2,3. Ya, oke, lanjut. Contoh berikutnya. Contoh penerapan. Sebuah roket diluncurkan memenuhi rumus HT sama dengan 16T dikurangi 4T kuadrat ditambah 100 km dalam T detik. Ya, ulangi, sebuah roket diluncurkan memenuhi rumus ini, kilometer dalam T detik, maka tinggi maksimum roket tersebut adalah titik-titik. Jadi langkah pertama adalah kita tentukan turunannya. Masih ingat turunannya? 16T apa turunannya? 16T turunannya apa? Ya, 16. T-nya hilang ya. Kalikan 4 kali 2, 8. Pangkatnya kurangi 1, pangkat 1. Nah, ini terjadi kalau turunannya sama dengan 0. Maka ini jadi sama dengan 0. Nah, biar 0 maka T-nya kita ganti berapa? 16 kurang 16 ya, berarti kalikan 2. T-nya berarti 2. T-nya 2.
Maka tinggi maksimum terjadi saat T-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke sana, ke dalam rumus ini. Berarti T-nya adalah berarti 16 kali 2 dikurang T-nya kita ganti dengan 16 kali 2 dikurang 4 kali 2 kuadrat ditambah 100. Ini 32, ini 16, ini 100. Nah, ini 32 kurang 16 tambah 100, 116. Jadi tinggi maksimumnya adalah 116 km ya. Kita bahas kemarin sama. Ya, contoh berikutnya, tentukanlah titik balik maksimum dan titik balik minimum. Ini titik baliknya bukan nilainya. Titik balik maksimum dan titik balik minimum fungsi ini. Caranya ya Pak diturunkan. Ulangi, cara kalikan 3 kali sepertiga. 3 berarti 3 kali 1 3 per 3 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1 jadi pangkat 2. Kalikan 2 kali 2 4. Pangkatnya kurangi 1 jadi 4x. Yang 3 jadi 3x jadi 3. Yang 5 jadi 0. Maka turunannya adalah ini. Terjadi jika turunannya sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Faktor dari 3, jadi hasil kalinya 3 yang jumlahnya 4, Faktor dari 3 gampang kan ya? Oke, tinggal 3 sama 1. Pintar. Maka masukkan ke sini berarti x-nya plus 1, x plus 3. Berarti x plus ini dikali ini kali ini hasilnya 0, berarti ini sama dengan 0. Berarti biar 0 maka x-nya sama dengan min 1. Ini biar 0 x-nya sama dengan min 3. Jadi x-nya min 1 atau x-nya min 3. Yang gede ditulis di kanan, yang kecil di kiri. Jadi gedean min 1 ya min 3 ya? Iya. Jadi yang gede di sebelah kanan, yang kecil di sebelah kiri. Nah, pangkat 3 maka gambarnya seperti ini. Ini lengkung seperti ini, seperti gelombang. Ya, seperti gelombang. Ini pangkat 3. Kalau ininya positif, pangkat koefisien pangkat 3-nya positif, maka gambarnya ke atas seperti ini. Maka terjadi maksimum di sini dan minimum di sini. Ya. Maksimumnya di sini. Jadi maksimumnya terjadi saat x-nya sama dengan min 3 dan minimum terjadi saat x-nya sama dengan min 1. Kita masukkan. X-nya min 3 kita ganti dengan min 3. Seperti ini, min 3 pangkat 3. Ingat kalau bilangan min pangkatnya genap, pangkatnya ganjil hasilnya tetap min, tapi kalau pangkatnya genap hasilnya plus ya, jangan lupa. Ini 27 bagi 3 9 ya. 9 ini min 9 jadinya jadi min ya, karena ini pangkat min 3 pangkatnya ganjil jadi min 27 bagi 3 min 9. Yang ini min 3 pangkat 2 berarti 9 plus ya. Kali 2 18. 18 kurangi 9. Berarti 9. 9 ini dikurang 9. Ini kan 9 juga. Min 9. Jadi 9 kurang 9 5. Hasilnya 5. Maka titik balik maksimum ini terjadi maksimum saat x-nya sama dengan 3. Ini maksimum ya, di atas maksimum. Maka titik balik maksimumnya adalah min 3,5. Ya, jadi kalau pangkat 3 maksimumnya kalau x-nya yang kecil. Sebaliknya kalau x-nya yang besar kan min 3 min 1 gedean min 1 ya. Ya. Maka terjadi nilai minimum. Nah, gitu masukkan hasilnya ini. Maka titik balik minimumnya adalah x-nya min 1, y-nya 3,2. Ini titik balik minimumnya. Oke. Ulangi, nilai titik balik minimum terjadi pada saat x-nya yang kecil dan sebaliknya terjadi nilai
maksimum pada saat X-nya yang lebih besar untuk X pangkat 3 ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya sekarang fungsi naik dan fungsi turun ya. Tentukanlah interval X di mana fungsi 2X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 dikurang 24 tambah 9 adalah naik. Sama naik terjadi jika turunannya lebih besar dari 0 ya. Tapi kita nggak pakai pembahasan itu, biar kita pembahasannya biar lebih gampang aja ya. Oke. Turunannya berarti kalikan, ulangi. 3 kali 2 6, pangkatnya kurang 1 jadi 2. Ini kalikan 18X ya. Ini jadi 24. 5-nya turunannya 0. Nah, ini nilai fungsi naik terjadi naik maka kalau turunannya lebih besar dari 0. Karena ruas kanannya 0, ini bisa dibagi, bisa bagi 6 bisa ya, bagi 6 semua bisa. Bagi 6 0 termasuk 0-nya dibagi 6 tetap 0. Maka menjadi persamaannya seperti ini, kita bagi dengan 6. Ya. Kemudian kita faktorkan seperti tadi, berarti faktor dari min 4 yang jumlahnya 3. Faktor dari min 4 yang jumlahnya 3. Faktor dari min 4 yang jumlahnya 3. Berapa? Iya, 4 sama min 1. Kalau dikalikan min 4 dijumlahkan plus 3. Gitu ya. Maka ini jadi plus 4 min 1. Ini 0 berarti X dibalik aja, berarti X-nya min 4 atau X-nya sama dengan 1. Gedean mana? Min 4 sama 1? Iya, yang gede di kanan, yang kecil di kiri. Oke. Nah, kalau fungsi naik maka jawabannya seperti ini. Berarti ini yang terjadi adalah X-nya di sebelah kiri ini min 4 dan atau di sebelah kanan 1. Jadi nulisnya adalah intervalnya adalah, berarti kalau di sebelah kiri apa tandanya? Iya, kurang dari, berarti X-nya lebih kecil dari min 4 atau X-nya lebih besar dari 1. Ya, jadi inilah intervalnya, ini jawabannya ya. Inilah interval X di mana fungsi ini naik. Jadi terjadi naik, ini naik, ini naik. Nah, di sini berhenti stasioner, kemudian di sini turun. Ya. Nah, untuk X lebih dari 1 naik lagi. Gitu ya. Ulangi di sini. Untuk X-nya kurang dari min 4 masih naik. Nah, pada saat X-nya sama dengan min 4 itu stasioner. Kemudian turun. Nah, turun di sini turun ya. Nah, pada saat X-nya lebih dari 1 naik lagi. Jadi naik untuk X kurang dari min 4 atau X lebih dari 1. Ya, seperti itu. Contoh berikutnya. Jadi kalau sininya plus kemudian naik bentuknya seperti ini, pakai atau ya, jangan lupa. Sekarang berikutnya, kalau turun. Nah, ini turun. Sama seperti tadi, kita turunkan, kalikan 3 kali 1 3, pangkatnya kurangnya 1, ini 12, 36. Nah, kalau turun berarti turunannya kurang dari 0. Ya. Kita mudahkan saja caranya, dia nggak usah dengan cara ini. Kalau ini kurang dari 0, nanti agak susah dikit. Jadi langsung saja caranya seperti tadi. Kemudian ini bisa dibagi 3 ya, bisa bagi 3, jadi ini berarti kita faktorkan yang hasil kalinya min 12 jumlahnya 64. Ayo berapa? Hasil kalinya min 12 jumlahnya 4. Iya, pintar. Itu 6 dan min 2. 6 dan min 2. 6 min 2 dibalik jadi X-nya min 6 atau X-nya sama dengan 2.
yang gede di kiri, yang gede di kanan, yang kecil di kiri. Nah, kalau seperti ini berarti turunnya, kalau turun kan berarti ini tadi ini kan naik turun nama. Berarti X-nya terletak di antara min 6 sampai dengan 2. Nah, nulisnya seperti ini dalam bentuk himpunan. Ya. Nulisnya seperti ini. Semuanya kurang dari di sini ya. Yang kecil di sebelah kiri, yang gede di sebelah kanan, X-nya di tengah. Ini tandanya semuanya kurang dari. Itu penulisan dalam bentuk himpunannya seperti ini. Jadi X-nya terletak di antara min 6 sampai 2. Nulisnya seperti ini. Jangan lupa tanda X-nya lebih kecil semua. Kemudian angka yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan, X-nya di tengah. Tadi kalau sebelah kiri sebelah kanan maka pakai atau ya. Oke. Saya ulangi lagi caranya, misalnya ya. Ini faktornya 4, 8 sama 4. Gedean mana 8 sama 4? Ya, gedean 8. Maka tuliskan yang gede di kanan, yang kecil di kiri. Ini contoh ya, contoh lain. Misalkan terjadi faktornya 8 sama 4. Nah, maka nanti menuliskannya di dalam garis bilangan, yang kiri, yang kecil di sebelah kiri, yang gede di sebelah kanan. Nah, kalau naik berarti sebelah kiri 4, jadi X kurang dari 4, atau di sebelah kanan 8 berarti X lebih besar 8. Itu kalau naik. Kalau turun berarti X-nya terletak di antara 4 sampai 8. Nulisnya seperti ini. Yang kecil di sebelah kiri, yang gede di sebelah kanan, X-nya di tengah, semuanya tandanya kurang dari. Nah, seperti itu ya. Paham? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kamu kerjakan latihannya seperti biasa.